Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, menjelang sore teman-teman dan sahabat podcast dari teman-teman KMIKA. Nah, pada siang hari ini kita bersama narasumber yang luar biasa banget, yang dimana kali ini kita akan belajar mengenai sebenarnya apa sih berpikir kritis itu. Mungkin terlebih dahulu kita kenalan dulu dengan narasumber. Mungkin dari Mas Rizky memperkenalkan diri dulu deh Mas. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman KMIK telah memberi kesempatan pada saya untuk mencoba ya sambil belajar ya sharing terkait tema yang sudah kirimkan sebelumnya terkait dengan berpikir kritis dan Berpublic public speaking ya, yeah, public speaking. public speaking. Ya. Saya dulu saya Rizky Arisandi, biasa dipanggil Rizky, Yeah. kan? Dulu S1 angkatan 2012. Dulu memang sempat bergabung di KMIK, itu di departemen. Jadi saya di departemen syiar. Syiar. Kepala departemennya waktu itu. Mantap, Di syiar. Kemudian sekarang daftar masuk tahun 2012, lulus 2017 karena ada cuti 1 tahun. Sempat di Jepang waktu itu. Terus sekarang masih lanjut sampai S3 sekarang. Mantap. Ini semester 4. Mungkin itu untuk perkenalannya singkatnya. Luar biasa sekali dari Mas Rizky, dan ternyata juga dari kami anggota KMIK juga, dan kebetulan saya juga dari share Mas. KMIK. Oke, baik. Nah, kita mulai aja nih Mas. Sebenarnya ini kan banyak nih anak muda zaman sekarang sebenarnya mempunyai ide-ide dan mempunyai leluasa untuk mengutarakan sesuatu, tetapi belum ada impact yang mungkin didapatkan oleh para yang mendengar, oleh semua orang. Nah, sebenarnya itu kita mau gali-gali terlebih dahulu nih Mas. Sebenarnya ketika kita untuk bicara berpikir kritis itu diperlukan nggak sih Mas? Dan apa sih pentingnya berpikir kritis itu Mas? Sebelumnya ya kita harus tahu dulu ya, itu berpikir kritis itu seperti apa. Memang beda antara berpikir yang biasa, kemudian kita berpikir yang secara umum. Nah, berpikir kritis ini beda. Berpikir kritis itu lebih ke arah bagaimana kita berpikir kemudian mencari solusi secara cepat dan tepat. Yang ini berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang. Nah, jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan, berpikir kritis dituntut oleh waktu. Jadi menyelesaikan secara cepat dan tepat. Seperti itu secara umum ya definisi dari berpikir kritis, yang dimana ini melibatkan kemampuan intelektual seseorang seperti itu. Kemudian banyak sekali untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis gitu kan. Nah, teman-teman kan ini juga mahasiswa gitu kan, ya sudah seyogyanya harus berpikir kritis terhadap permasalahan di sekitar, terutama di sekitar seperti itu. Contohnya ini bisa menjadi latihan, dan untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis tuh yang pertama itu teman-teman bisa bertanya. Jadi mudah bertanya. Misal ketika suatu di perkuliahan gitu kan, kan kadang dosen ini menjelaskan gitu kan. Tapi kadang itu kita itu mungkin agak takut ya ketika mau bertanya malu mungkin apa. Nah, salah satu untuk menumbuhkan sikap kritis kita itu adalah bertanya. Jadi kita bertanya apapun itu, kita bertanya. Karena dengan bertanya kita akan bisa mengkonfirmasi. Jadi kalau belum bertanya, kita kan hanya beranggapan ya, berasumsi, itu benarnya itu seperti apa. Yang benar itu seperti apa. Ketika kita bertanya, nah kita akan mendapatkan jawaban yang pasti seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk
kita harus salah satu bentuk kita menumbuhkan sikap kritis kita. Itu bertanya. Kemudian yang kedua itu jauhi lingkungan yang buruk. Karena ketika kita di lingkungan yang kurang baik, yang negatif, itu sikap kritis kita itu menurun karena akan lebih condong kepada sikap-sikap yang tidak kritis, kemudian cuek seperti itu. Nah, itu banyak beberapa tips ya untuk menumbuhkan sikap kritis. Ada 5 sih sebenarnya. Nah. Ini 2 dulu atau langsung 5 itu? Boleh Mas, kalau semisal 5, karena kan tadi mungkin ada beberapa poin yang disebutkan sama Mas Rizky. Tapi bagaimana caranya sikap menumbuhkan sikap kritis, dan kemudian yang perlu menjadi pertanyaan juga sih Mas, apa sih impact yang sebenarnya didapat dalam diri ketika kita berpikir kritis, Mas? Yang pasti impacts-nya ketika kita bisa berpikir kritis, kita akan gampang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, kita misalnya ada masalah nih, kemudian kita coba udah sering berpikir kritis gitu kan, udah terlatih dalam berpikir kritis. Yang pertama kita lebih mudah menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan cepat. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kita akan lebih pede dalam menghadapi masalah. Karena biasanya ketika kita jarang berpikir kritis, itu ketika ada masalah itu udah down atau biasa aja. Tapi ketika udah terbiasa berpikir kritis, itu akan lebih pede menghadapi masalah. Terus yang selanjutnya, impact ke kita ketika mudah berpikir kritis, itu kita mudah di tempat manapun. Jadi tidak hanya di zona nyaman kita. Jadi ketika kita nggak di zona nyaman, misalnya di bidang yang nggak kita kita tekuni atau yang biasanya kita nyaman, ketika kita terbiasa bersifat kritis, itu kita akan lebih mampu gitu kan menghadapi kondisi-kondisi yang dimana kita tidak terbiasa di situ. Nah, itu impact-nya gitu. Kita lebih siap gitu. Lebih siap aja. Gitu. Berarti impact-nya sangat penting banget ya Mas. Maksudnya ketika kita berpikir kritis itu sangat diperlukan, apalagi kita ini mahasiswa kan perlu mengutarakan sesuatu, apalagi ketika pas di perkuliahan pun toh juga kita mau bertanya, kan biasa gitu kita malu, Pak saya mau tanya tapi kadang malu. Sebenarnya bisa ya Mas ya, maksudnya bagus. Walaupun itu salah. Nggak apa-apa. Karena itu nanti juga berkaitan dengan keterampilan public speaking nanti masuk ke situ terkait dengan pertanyaan tadi. Wah, menarik banget nih. Ini sudah menjawab semua dari sebenarnya apa sih sebenarnya kita berpikir kritis.